Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 22. Nyonya? Nyonya kenapa? Mamita, cepat katakan. Tanya Jendra, yang seketika raut wajahnya berubah tegang. Tuan? Nyonya muda. Nyonya Elisa sudah sadar. Prak! Jendra refleks menjatuhkan ponsel saat mendengar kabar dari Mamita. Ia tertegun di tempat, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Hasrat yang semula menggebu-gebu seketika lenyap. Ia melepaskan dirinya dari Syahnas dan bersimpuh di lantai. Mas, ada apa? Tanya Syahnas heran. Ia turun dan menghampiri Jendra yang tampak syok setelah menerima telepon. Lelaki itu belum bisa merespon pertanyaan yang Syahnas berikan. Syahnas, ayo kita berkemas-kemas sekarang dan pulang. Pinta Jendra tiba-tiba. Pulang? Tapi kenapa? Tanya Syahnas penasaran. Liburan mereka yang dijadwalkan memakan waktu 2 minggu, masih tersisa beberapa hari. Ia heran lelaki itu sangat cepat berubah pikiran. Biasanya Jendra tak akan mengakhiri percintaan sebelum menuntaskan hasratnya. Kali ini, lelaki itu bahkan hilang hasrat dalam sekejap. Jendra mengangkat kepalanya, menatap mata polos Syahnas dengan lekat-lekat. Elisa sudah sadar dari komanya. Aku harus pulang sekarang, ucapnya. Kini, giliran Syahnas yang mematung di tempatnya. Perasaannya menjadi tidak karuan mendengar kesembuhan Elisa. Dia bukannya tidak senang dengan kabar itu, hanya saja ia sangat merasa bersalah. Selama ini, ia sudah menjadi wanita kedua yang menghangatkan ranjang lelaki beristri. Syahnas, kenakan pakaianmu dan kemasi barang-barang. Tegur Jendra, ia sudah mulai mengenakan pakaiannya sendiri dengan cepat. Tanpa banyak bicara, Syahnas menuruti kemauan Jendra. Ia memakai pakaiannya dan membantu Jendra mengemasi barang-barang. Terlihat Jendra juga sibuk dengan ponselnya, menelepon beberapa orang. Setelah selesai berkemas-kemas. Tak berselang lama, datang beberapa orang yang membantu membawakan barang bawaan mereka keluar penginapan. Mereka akan mengantar kita ke bandara. Kata Jendra, dengan raut wajahnya yang masih tampak tegang. Syahnas melirik ke lelaki di sampingnya. Jendra langsung berubah dingin, dan bahkan seakan tak mau meliriknya. Jendra lebih suka mengalihkan pandangan ke arah jendela. Entah bagaimana caranya. Sesampainya di bandara, mereka juga kembali disambut oleh petugas khusus bandara. Lalu diarahkan ke ruangan VIP, untuk menuju ke pesawat yang akan dinaiki. Syahnas terkadang lupa jika Jendra sangat kaya. Apapun di dunia ini, jika ingin segalanya mudah memang butuh uang. Mas, aku harus bagaimana? Apa aku pulang saja ke rumah ibuku? Tanya Syahnas khawatir, ketika mereka telah duduk di area first class penerbangan pesawat. Sebagai seorang wanita, ia tentu saja tidak tega melihat wanita lain menderita karenanya. Elisa yang baru bangun dari koma, tentunya tidak tahu apa-apa tentang hubungan mereka. Kamu akan tetap pulang ke rumahmu karena kamu milikku, jawab Jendra. Tapi, Mas, bagaimana dengan Elisa? Tanya Syahnas lagi. Ia merasa sangat tidak nyaman jika berkaitan dengan istri sah Jendra. Jendra menengok ke arah Syahnas yang duduk di sampingnya. Itu urusanku, kamu lakukan saja seperti biasa sebagai wanitaku yang penurut. Selama di sana, sementara kamu tinggal lagi di paviliun belakang. Syahnas terkejut mendengar keputusan Jendra. Itu artinya, ia akan kembali dijadikan sebagai pelayan di rumah itu. Ia tidak menyangka, Jendra seserakah itu ingin memiliki semuanya. Ia tak bisa berkata-kata lagi, Jendra pasti akan marah jika ia membantah. Selamat datang, Tuan. Nyonya muda menunggu Anda di atas, kata Mamita menyambut kedatangan Jendra dan Syahnas, yang baru tiba dari Jepang. Mamita, antar Syahnas ke kamar belakang. Kamu tahu kan, apa yang harus dilakukan? Kata Jendra memastikan. Iya, Tuan. Lelaki itu memasang wajah serius. Tanpa menoleh kepada Syahnas, ia berjalan begitu saja meninggalkannya dan fokus pada tujuannya. Untuk menemui istrinya, yang baru saja terbangun dari koma. Syahnas tertegun sembari menunduk. Kesenangan sesaat yang ia rasakan di Jepang bagaikan mimpi,
yang kini harus berakhir. Sikap perhatian Jendra menghilang setelah kabar Elisa sadar. Syahnas, ayo ikut aku, pinta Mamita menyadarkan lamunan Syahnas. Ah, iya, Mamita, kata Syahnas. Ia berjalan membuntuti Mamita, menuju ke arah paviliun belakang yang sempat ia gunakan. Seperti biasa, ia harus melewati kamar-kamar pelayan lain. Mereka memandanginya dengan senyuman mengejek. Seolah ingin menertawakan, bahwa ia hanyalah mainan tuan pemilik rumah. Demi bertahan, Syahnas berusaha menepis tanggapan orang tentang dirinya. Meskipun semua orang menghujatnya, ia harus tetap tegar berdiri di atas kakinya sendiri. Sesampainya di dalam kamar, Mamita ikut masuk untuk berbicara sebentar. Ia menutup pintu kamar, agar tidak ada orang yang berani masuk ke dalam, atau menguping pembicaraan mereka. Tuan pasti sudah memberitahumu apa yang terjadi, kan? Tanya Mamita. Syahnas mengangguk. Mamita sudah tahu, kalau aku ini wanita simpanannya Tuan Jendra. Mamita juga sangat menyayangi Elisa. Sekarang dia sudah sadar, apa Mamita tidak ingin mengusirku dari sini? Mamita menghela napas. Kalau boleh jujur dari dalam lubuk hati, ingin sekali aku menyingkirkanmu, dan jangan sampai Nyonya Muda tahu. Tapi aku hanyalah seorang pelayan, yang harus patuh kepada majikannya sampai akhir hayat. Syahnas terdiam sesaat mendengar perkataan Mamita. Ia tidak berbeda dengan wanita tua itu. Keberadaannya di sana merupakan sebuah kesepakatan, dan ia sudah mendapatkan bayarannya. Kamu tenang saja, semua lidah orang-orang yang ada di sini, sudah tertata. Tinggal jalani saja apa yang Tuan Jendra perintahkan, kata Mamita. Ucapannya mengisyaratkan, bahwa keberadaannya di sana tidak akan diketahui oleh Elisa. Sebagai seorang wanita pemuas hasrat suaminya, asalkan ia bisa berpura-pura bekerja sebagai pelayan dengan baik. Aku rasa hanya itu yang mau aku sampaikan. Cepat berganti pakaian dan temui aku lagi di dapur. Perintah Mamita. Baik, Mamita. Jendra membuka pintu kamar, yang biasa digunakan sebagai ruang perawatan istrinya. Saat pintu terbuka, ia melihat Elisa tengah terduduk di ranjang. Sementara dua orang perawat tengah mengecek tekanan darahnya. Wanita itu tersenyum kepada Jendra, membuatnya seakan ingin pingsan. Sudah lama ia tidak melihat senyuman itu, rasanya seperti mimpi di siang bolong. Jendra berjalan cepat menghampiri sang istri dan memeluknya dengan erat. Air mata haru hampir saja mengalir, namun ia tahan karena tidak ingin terlihat lemah. Tuan, kami permisi dulu. Pamit sang perawat, setelah selesai memeriksa kondisi Elisa. Agaknya mereka tahu diri, tidak ingin mengganggu kebersamaan keduanya. Sayang, bagaimana keadaanmu? Tanya Jendra dengan ekspresi khawatirnya. Lelaki itu mengusap wajah Elisa, yang kini sudah kembali bersinar cerah. Sebelumnya, wajah Elisa sangat pucat seperti manusia beku. Elisa menyunggingkan senyumannya. Entahlah, sayang. Rasanya seperti aku baru saja bangun tidur, tapi seluruh tubuhku menjadi pegal-pegal. Aku kira hanya tidur sebentar. Waktu pelayan bilang aku koma selama 3 tahun, aku sangat kaget. Ia bercerita sembari bermanja. Bersandar pada dada bidan Jendra, yang saat tersadar sangat ingin didekap oleh lelaki itu. Jadi, kamu tidak ingat apapun selama koma? Tanya Jendra penasaran. Elisa menggeleng pelan. 3 tahun bukanlah waktu yang singkat. Jendra menjalani masa duka dan kesepiannya selama itu. Bahkan, Elisa mengalami kecelakaan di luar negeri. Terbangun di sebuah tempat yang masih asing, pastilah membuatnya butuh untuk beradaptasi. Waktu aku terbangun, aku kira aku sudah mati, sayang. Aku tidak kenal siapapun di sini. Aku takut, aku menangis. Untung saja ada Mamita, jadi aku tenang. Aku memintanya untuk memanggilmu datang, ternyata kamu ada pekerjaan di luar negeri. Jadi, aku harus bersabar untuk bisa bertemu denganmu seperti saat ini. Elisa menceritakan apa yang dirasakan dengan merajuk. Ia sangat ingin bermanja kepada lelaki yang tengah mendekapnya. Sementara, Jendra justru teringat pada Syahnas, wanita yang menemaninya selama perjalanan liburan di Jepang. Ia mulai bimbang dengan perasaannya sendiri. Sayang, kenapa kamu banyak diam? Apa kamu tidak suka aku sembuh? Tanya Elisa sembari mengerutkan dahinya. Ia merengut, merasa sedih melihat respon Jendra yang terlihat biasa saja terhadapnya.
Jendra melebarkan matanya. Siapa yang bilang begitu? Selama 3 tahun aku terus menjagamu, dan berharap kamu segera membuka mata, Elisa. Bahkan sekarang aku sangat ingin menangis, saking bahagianya bisa melihatmu lagi seperti ini, tepisnya. Ucapan Jendra membuat Elisa meleleh. Ia kembali memeluk lelaki itu dengan penuh cinta. Ia tahu, jika Jendra tidak akan pernah mengecewakannya. Terima kasih, Mas. Sudah memberikan waktu 3 tahun yang berharga untuk tetap mencintaiku, kata Elisa. Jendra kembali menghela napas, entah kenapa napasnya menjadi terasa berat. Tok tok tok. Pintu kamar diketuk. Mamita membuka pintu, sembari membawa nampan berisi makanan. Di belakangnya ada Syahnaz yang membantunya. Jendra terdiam, melihat kehadiran Syahnaz di sana. Ia memilih membuang pandangan dan berpura-pura tidak kenal. Mamita, dia siapa? Kemarin sepertinya belum dikenalkan kepadaku, ujar Elisa. Memang, setelah kondisi Elisa stabil. Mamita membawa seluruh pelayan agar bertemu dengan Elisa. Hanya Syahnaz yang belum Elisa lihat. Maafkan saya, Nyonya muda. Kebetulan Syahnaz baru saja pulang dari kampung, makanya sekalian saya mengajak dia untuk diperkenalkan kepada Nyonya. Perkenalkan, Nyonya muda. Nama saya Syahnaz. Jika ada yang perlu saya lakukan, jangan sungkan untuk memanggil saya, kata Syahnaz memperkenalkan diri. Ia menundukkan wajah, tak berani menatap dua insan pasangan sah, yang tengah terlihat mesra di atas ranjang itu. Elisa mengarahkan pandangan kepada Syahnaz. Seorang wanita berpakaian pelayan, yang sedikit berbeda dengan paras yang menurutnya sangat cantik. Masih muda, dan tidak terlihat seperti pembantu. Sebenarnya aku kurang nyaman dipanggil Nyonya. Kesannya aku sudah sangat tua, bagaimana kalau kamu memanggilku dengan sebutan nama saja, apalagi kita sepertinya tidak beda jauh usianya, tukas Elisa. Tapi itu sebuah penghormatan bagi seseorang yang kami hormati. Nyonya muda, balas Syahnaz. Sudahlah, kenapa kamu malah mengajak mereka bicara? Lebih baik kamu cepat makan, kata Jendra sembari mencubit gemas pipi kekasihnya. Syahnaz, letakkan makanannya di meja ini. Perintah Mamita, seraya menunjuk pada sebuah meja dengan roda-roda pada kakinya. Syahnaz mengikuti perintah Mamita. Setelah makanan tersaji, keduanya lantas izin untuk meninggalkan ruangan tersebut. Akhirnya Elisa sembuh, Hani. Aku nggak sabar buat bertemu dia, ucap Liana antusias. Selama perjalanan, ia terus memeluk buket bunga yang ingin diberikan kepada sahabat baiknya. Regi hanya tersenyum melihat kelakuan istrinya. Seperti biasa, sebelum memasuki halaman rumah Jendra, mobil yang Regi kendarai harus melewati pemeriksaan. Setelah itu, baru gerbang dibuka dan mereka bisa masuk. Regi menggandeng tangan istrinya memasuki rumah Jendra. Pelayan sudah menunggu di depan pintu, dan memandu mereka agar menuju ke lantai atas. Keduanya menatap heran, saat melihat Syahnaz masih ada di sana mengenakan pakaian pelayan. Hani, itu Syahnaz, kan? Tanya Liana dengan nada lirih untuk memastikan. Iya, sayang. Itu memang Syahnaz. Kamu tidak usah mengurusinya, kita kesini untuk Elisa, tegur Regi. Sebagai sahabat Jendra, ia juga tidak tahu apa yang lelaki itu mau. Elisa sudah sembuh, namun Syahnaz masih dipertahankan di sana. Ia tidak mau ikut campur dengan keputusan Jendra. Regi mengeratkan genggaman tangannya membawa Liana melangkah, dan berharap wanita itu mau menurut kepadanya. Pelayan membukakan pintu kamar dan mempersilakan mereka masuk. Elisa, seru Liana, saat melihat keberadaan sahabatnya. Elisa yang mendengar suara panggilan itu menoleh. Ia mengembangkan senyuman lebar, saat melihat kehadiran Liana di sana. Liana, panggilnya balik. Ia menghentikan kedua perawat yang hendak membantunya mandi, karena ada temannya yang datang. Liana berlari dan memeluk Elisa dengan perasaan bahagia dan lega. Ia hampir menangis, karena terharu saking senangnya. Akhirnya kamu sembuh juga. Aku kangen jalan-jalan sama kamu, tutur Liana dengan nada sedikit manja. Elisa kembali tersenyum, aku juga sama. Tidak disangka cukup lama sudah kita tidak pergi berdua. Ini untukmu. Liana menyerahkan buket bunga mawar merah yang dibawanya. Elisa menerima dan lantas mencium aroma bunga kesukaannya.
Ia memberikan bunga itu kepada salah satu perawat, agar meletakkannya di atas meja. Terima kasih, Liana. Seharusnya kamu tidak perlu repot-repot. Padahal aku yang sudah merepotkanmu untuk datang, ujar Elisa. Tidak apa. Aku sangat senang melihatmu sembuh, ucap Liana. Ia sangat girang saat Elisa sendiri yang menghubunginya, mengatakan ingin bertemu dengannya. Ia akhirnya bisa percaya bahwa keajaiban itu benar-benar ada. Oh, kalian sudah datang, sapa Jendra yang baru keluar dari arah kamar mandi. Ia menyapa kehadiran Liana dan Regi. Habis ngapain di dalam? Tanya Regi heran. Bantu menyiapkan air mandi untuk Elisa, jawab Jendra. Regi tercengang dan ingin tertawa. Seorang Jendra mau menyiapkan air mandi untuk istrinya. Biasanya lelaki itu sukanya menyuruh-nyuruh seperti seorang raja. Jendra menoleh ke arah Elisa, yang masih berpelukan dengan Liana. Sayang, kamu mandi dulu, ya. Nanti airnya keburu dingin, pintanya dengan nada lembut. Elisa mengangguk. Aku mau mandi dulu, pamitnya pada Liana. Iya, aku tunggu di sini, kata Liana. Dua perawat itu membantu Elisa berjalan. Meskipun kondisinya sudah semakin membaik, keseimbangan Elisa belum begitu baik. Ia belum bisa berjalan dengan normal tanpa bantuan orang lain. Menurut dokter, itu merupakan efek yang dirasakan akibat 3 tahun berbaring, sehingga masih butuh penyesuaian. Kalian duduklah, kata Jendra mempersilahkan. Liana dan Regi lantas duduk di sofa, yang ada di ruangan kamar tersebut. Tumben mau menyiapkan air mandi. Pasti ini pertama dalam hidupmu, ya? Sindir Regi. Jendra melirik tajam ke arah temannya itu. Wajar, kan? Jendra pasti sangat bahagia sekarang Elisa sudah sembuh. Sayang, kata Liana. Tuh, dengarkan istrimu, kata Jendra, seraya tersenyum merasa ada yang membelanya. Tapi, kenapa kamu biarkan dia masih ada di sini? Elisa sudah sembuh loh, Jendra, tegas Liana. Senyuman Jendra kembali pudar dengan ucapan Liana. Sayang, sudah aku bilang jangan bahas itu, kata Regi mengingatkan. Apalagi melihat ekspresi wajah Jendra yang terlihat tidak senang. Ia tidak ingin melihat istri dan sahabatnya kembali bertengkar. Aku tidak bisa tinggal diam sekarang, sayang. Kamu lihat sendiri kan, Elisa sudah pulih, dia kelihatan bahagia, karena merasa tidak terjadi apa-apa selama dia koma. Kalau tahu apa yang suaminya lakukan selama koma, aku yakin Elisa akan lebih memilih untuk tidak akan bangun selamanya. Sindir Liana. Sebagai seorang sahabat, ia tidak terima jika Elisa diduakan oleh Jendra. Sorry, Jendra. Aku sudah briefing istriku dari rumah, tapi ya begitu. Dia tidak bisa menyembunyikan isi hatinya, kata Regi angkat tangan. Kamu tahu Liana seperti apa? Kalau aku sih tidak mau ikut campur urusanmu. Maumu bagaimana, Liana? Syahnas sekarang hanya pembantu di rumah ini. Nyonya rumah dan istriku sejak dulu hanya Elisa, kata Jendra membela diri. Liana tertawa dengan pembelaan yang Jendra katakan. Yakin cuma pembantu? Aku yakin kalau lagi nafsu juga dipanggil ke kamar, sindirnya. Wajah Jendra merah pada mendengar sindiran Liana. Tok tok tok. Permisi, saya ingin mengantarkan minuman. Pintu kamar diketuk, Syahnas membukanya dan meminta izin untuk masuk. Ia membawa nampan berisi minuman dan jamuan atas perintah Mamita. Kedatangannya membuat suasana hening sesaat, situasi menjadi terasa canggung. Syahnas memberanikan diri, mendekat dan menyajikan jamuan di hadapan mereka. Tampak Liana terus memandanginya dengan tajam. Syahnas, panggil Liana. Iya, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Syahnas dengan nada sopan. Liana tidak percaya. Ia terkekeh mendengar cara Syahnas berbicara dengannya. Sepertinya kamu sangat menjiwai peranmu sebagai pembantu, ucapnya secara terang-terangan. Regi menggaruk-garuk kepalanya. Ia tidak tahu lagi harus melakukan apa kepada istrinya, yang tidak bisa menyembunyikan perasaan. Syahnas hanya menunduk. Aku harap kamu tidak mengganggu rumah tangga orang lain. Sekarang Elisa sudah pulih, tugasmu berpura-pura jadi istri sudah selesai. Kalau mau jadi pembantu, jangan sembarangan ngangkang lagi dan menggoda suami orang, kata Liana dengan nada ketusnya. Bersambung.